nonton video ini. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, bahasa ini menjadi salah satu hal yang penting banget dalam kehidupan kita, yaitu sebagai sarana untuk kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah, bahasa yang digunakan secara nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia. Tapi kalian tahu gak sih gimana sejarah dari bahasa nasional kita, bahasa negara kita, bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia? Jadi tonton video ini ya. Lahirnya bahasa Indonesia ini tidak terlepas dari adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, maka dari itu pada tanggal inilah menjadi tanggal lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, latar dari kenapa bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 ini adalah pada ikrar dari Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda itu kan menghasilkan tiga ikrar. Yang pertama, bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, di ikrar yang ketiga inilah yang menjadi dasar lahirnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Lalu, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkanlah bahasa Indonesia ini sebagai bahasa negara, yang dimana ini tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab 15 pasal 36 yang mengatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, pada tanggal 28 Oktober sampai tanggal 2 November tahun 1954 dilaksanakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Nah, di Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini menyatakan bahwa asal dari bahasa Indonesia ini adalah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu ini masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-7 dengan ditandai dengan kerajaan Sriwijaya ini maju ke Asia Tenggara, dan kerajaan Sriwijaya ini menggunakan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa perdagangan atau sebagai bahasa perhubungan di sana, atau disebut dengan lingua franca. Nah, bukti fisik dari bahasa Melayu ini sebagai asal dari bahasa Indonesia adalah ditemukannya prasasti Kedukan Bukit yang berangkat tahun 683 Masehi dan prasasti Talang Tua berangkat tahun 684 Masehi di Palembang. Ditemukan pula prasasti Kota Kapur yang berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat, dan prasasti Karangbrahi berangkat tahun 688 Masehi yang ditemukan di Jambi. Nah, bahasa Melayu ini menyerap beberapa kosakata, yaitu dari bahasa Persia, bahasa Sanskerta, dan juga beberapa bahasa Eropa. Nah, bahasa Melayu ini pada zaman kerajaan Sriwijaya digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Ya, bahasa kebudayaan ini ialah gimana bahasa Melayu ini digunakan sebagai bahasa baku dalam pelajaran agama Buddha. Nah, dalam perkembangan bahasa Melayu ini juga bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di Nusantara. Nah, jadi bahasa Melayu ini akhirnya mulai berkembang di Nusantara maupun di luar Nusantara, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, terus kenapa sih bahasa Melayu ini digunakan atau dipilih sebagai asal dari bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu ini selain mudah diterima oleh masyarakat, bahasa Melayu juga tidak menggunakan adanya tingkat tutur. Nah, kalau di bahasa Jawa kan ada tuh dari ngoko lugu, ngoko alus, krama. Nah, kalau di bahasa Melayu ini tidak mengenal tingkat tutur, jadi lebih mudah penggunaannya dan mungkin dirasa lebih fleksibel ya, karena gak ada tingkat tuturnya. Bahasa Melayu ini menyebar ke pelosok Nusantara dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Jadi kayak asalnya tuh bahasa Melayu, tapi di daerah-daerah di Indonesia ini kayak berkembang gitu loh, melihat dari adat istiadat dan bagaimana kebudayaan di daerah setempat.
Pada Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang dilaksanakan pada 25-27 Juni tahun 1938 di kota Solo, yang dipelopori oleh wartawan suara umum yaitu Sudarjo Cokrosisworo bersama beberapa penulis, wartawan lain dan juga cendekiawan yang tergabung dalam Persatuan Jurnalis Indonesia. Mereka ini menginisiasi untuk diadakannya suatu pertemuan yang membahas terkait perkembangan bahasa. Nah, latar belakang dari Sudarjo yang merupakan wartawan dari Suara Umum Surabaya ini adalah karena masih didapati di beberapa surat kabar itu masih menggunakan bahasa Indonesia atau masih menulis berita itu menggunakan bahasa Indonesia yang masih amburadul gitu, jadi belum sesuai dengan aturan atau ejaan yang berlaku pada saat itu. Nah, akhirnya dari beberapa orang inilah berhasil melaksanakan Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang dilaksanakan di kota Solo itu. Nah, beberapa hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ini adalah yang pertama, diajarkannya ejaan internasional di perguruan menengah, lalu menjadi bahasa resmi Dewan Rapat, menyusun kembali gramatika bahasa Indonesia, lalu menyepakati bahwa masih digunakannya ejaan van opposition, yaitu ejaan yang digunakan pada saat itu, namun harus mulai memikirkan untuk adanya perubahan ejaan. Selanjutnya yaitu adanya perencanaan untuk pendirian institusi bahasa dan mendirikan perguruan tinggi kesusastraan di Indonesia. Nah, Kongres Bahasa Indonesia yang pertama ini merupakan awal dari perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, dan yang terakhir dilaksanakan kemarin pada tahun 2018. Nah, inti nih dari sejarah bahasa Indonesia adalah ada 3 poin yang aku tekankan. Yang pertama adalah bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 pada peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan. Lalu barulah disahkan sebagai bahasa negara, yaitu ketika disahkannya pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Lalu yang tiga adalah asal dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Jadi gak heran ya kalau kita tuh punya kemiripan bahasa dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, karena memang akar bahasanya itu yaitu bahasa Melayu. Oke, itu aja dulu penjelasan aku tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi kita tuh gak boleh ya melupakan sejarah dari bahasa Indonesia. Kalau kata Soekarno tuh jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan itu aja dulu video dari aku. Semoga video dari aku bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf dan jangan lupa bahagia hari ini. Dadah.